Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Estaris Kananda dari kelas 11 MIPA 4, absen 5. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya tentang pembaruan dunia Islam pada masa modern. Pembaruan dunia Islam pada masa modern. Masa modern dimulai pada tahun 1200 sampai 1800 Masehi. Pada masa itu, terdapat sejumlah kerajaan Islam seperti dinasti Mughal, Safawi, dan Utsmani. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan terpuruk semenjak tahun 1800 Masehi dan surut karena adanya kebenturan kekuatan agama dan kekuatan Eropa. Pusat kekuasaan Islam saat itu, yakni Kekhilafan Utsmani, tidak mampu melindungi dan mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan pada akhirnya banyak wilayah kekuasaannya dikuasai bangsa Eropa. Kaum muslimin yang menyadari kelemahannya dan mulai bangkit melakukan pembaruan di dunia Islam yang disebut dengan masa pembaruan. Lalu perkembangan Islam di berbagai aspek pada masa modern. Yang pertama adalah perkembangan agama. Salah satu pembaru dalam dunia Islam adalah aliran bernama Wahabiyah. Pelopornya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikirannya adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat pada kalangan umat Islam. Pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama adalah zat yang berhak disembah hanyalah Allah. 2. Kebanyakan umat Islam bukan lagi penganut paham tauhid, karena mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. 3. Menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik. 4. Meminta syafaat kepada selain Allah juga merupakan perbuatan syirik. 5. Bernazar kepada selain Allah juga termasuk perbuatan syirik. 6. Memperoleh pengetahuan selain Al-Quran, hadis, dan qiyas termasuk kekufuran. 7. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah termasuk kekufuran. Lalu yang kedua, perkembangan sosial politik. Terdapat dua agenda pembaruan tentang perkembangan politik. Yang pertama, persoalan internasional politik Islam. Penggagasnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Umat Islam harus menyatukan barisan dan kekuatannya dalam satu bentuk pan-Islamisme. Konsep nasionalisme membuat Islam terpecah-pecah menjadi banyak negara bagian, tidak konduktif dan tidak diharapkan untuk menghadapi dominasi Barat. Lalu yang kedua, persoalan hubungan agama dengan konsep negara dalam Islam. Respon umat Islam terhadap hubungan agama dan negara muncul menjadi tiga bagian. Yang pertama, respon kalangan modernis. Menurut kalangan modernis, bentuk negara diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing zaman. Yang terpenting, pengelolaan politiknya harus memiliki landasan etik Islam yang kuat. Yang kedua, kalangan revivalis. Menurut kalangan revivalis, bentuk negara Islam harus dikembalikan ke dalam bentuk pengalaman awal sejarah umat Islam. Yang ketiga, kalangan sekularis. Menurut kalangan sekuler, mereka memandang bahwa Islam tidak mengatur masalah-masalah kenegaraan dan tidak memerintahkan maupun melarangnya, karena Nabi menyerahkan masalah kenegaraan sepenuhnya kepada umat Islam secara rasional dan menurut pengalaman historisnya masing-masing. 3. Perkembangan ekonomi. Perekonomian penduduk merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup dan hal yang disadari oleh Kerajaan Utsmani sebagai negara yang mengalami awal masa pembaruan. Berikut hal-hal yang dilakukan Kerajaan Utsmani dalam perekonomiannya. 1. Menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa sumber produktif pada periode pertama. 2. Beragam produk dari Iran, Teluk Persia, dan Laut Merah membantu menjadikan Kerajaan Utsmani sebagai pusat perdagangan. 3. Dalam rentang abad ke-15 dan 16, Basra menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia, serta berbagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. 4. Penyediaan sarana kendaraan haji di Damaskus, Kairo, dan Baghdad menjadi kegiatan bisnis yang penting. Lalu yang keempat adalah perkembangan iptek. Islam merupakan agama yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi dunia Islam. Kekalahan tersebut mendorong raja-raja dan pemuda kerajaan Utsmani mengadakan penyelidikan sebab kekalahan mereka. Penyelidikan tersebut membuat Sultan Ahmad III memulai pembaruan di kerajaan Utsmani. Pada tahun 1729, datanglah seorang dari Prancis yang kemudian masuk Islam, melatih tentara kerajaan Utsmani untuk memakai alat-alat modern. Yang kelima, perkembangan seni dan budaya. Yang pertama adalah arsitektur. Seni arsitektur dikembangkan untuk melayani bangunan keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam.
Ada pula melayani fungsi sekunder seperti istana, benteng, dan jalan raya. 2. Sastra. Pada masa pembaruan Islam telah bermunculan sastrawan yang karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara, seperti Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Hussein Haikal, dan lain-lain. Yang ketiga, kaligrafi. Kaligrafi adalah indah yang mempunyai nilai estetis. Perhatian umat Islam terhadap kaligrafi sangat tinggi, dengan dihiasnya berbagai bangunan dan dinding dengan seni kaligrafi Islam. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.